Bagaimana Pak? Asapnya Pak, yang kabar berkebun. Akhirnya saya ubah Pak. Saya tanam sawo. Beda rasanya. Beda rasa. Saya Yang ini alpukat alligator. Ukurannya lebih besar. Warna seperti mentega dalamnya. Jadi cocok lah gitu artinya. Kemudian adaptif di lahan gambut sebenarnya dia. Ini lebih ke lahan gambut ya? Ya dataran rendah lah. ini pohonnya apa bisa buah dengan kecil aja ya Pak ya? Ya di usia 2-3 tahun udah mulai berbuah. Udah buahnya. Karena dia sambung pucuk istilahnya kan. Jadi bagian bawahnya itu dari biji, atasnya dari pohon yang ya enters yang sudah pernah berbuah lah, pohon yang sudah pernah berbuah. Jadi udah usia berapa ini? Ini 8 bulan lah. Terus ini mungkin ini dari apa? Itu datang dari mana ya? Ya udah agak cabangnya agak kokoh sedikit bisa dibuahkan. Nah itu tinggal kita kasih pupuk buahnya dia keluar. Walaupun dia udah berbunga, udah mulai Berarti bunga. dari gitu. di Pontianak belum ada ya aligator ini? Ya sekarang sih udah banyak cuma belum berbuah. Baru malah tanam-tanam aja gitu kan. Enggak, maksudnya yang masuk ke sini nih sebenarnya kalau untuk buah aligatornya belum ada. Dikirim dari Jawa sih ada juga. Oh, ada ya. Ya kita nyiasati supaya jangan kirim-kirim dari Jawa lah. Iya, kita kan maunya gitu ya. Jadi harga Kami mungkin masih bisa. komunitas ini nanam hampir 1000 pohon lebih. Oh, Jadi ini Ya, kan berapa? hanya sampel aja di bagian yang di lokasi-lokasi di sana ada sekitar 1000 lebih kan. Langsung di Terus ini Pak, grounding. memang harus dipakai polybag gini atau nggak bisa secara alam terbuka gitu langsung ke tanah? Nah, justru alpukat kami pilih di sini karena dia cocok dengan tekstur tanah gambut. lahan gambut. Jadi dia cocok tanaman gambut, tanaman alpukat nih. Nah, kalau ini kami buat di planted bag kan ada tujuan untuk wisatanya. Oh. Jadi ke depannya kan ada tujuan agrowisata. Agrowisata. Jadi dibuat yang rendah-rendah udah buah gitu. Cuma ini masih belum ada yang buah, masih kecil. Kalau ini jeruk bijinya dari mana Pak? Dari Ini jeruk ini juga termasuk jeruk yang belum ada di kontainer di Kalimantan. Ini jeruk dekopon. Jadi dia besar, kemudian ada kerucutnya itu, kemudian nggak ada bijinya. Kemudian kucingnya nggak terlalu jelas. Dan harga di pasaran kalau di Jawa ini 60 sampai 80 ribu. Oh. Berarti kita kalau bisa membudidayakan ini. Ya tujuan kami tuh gitu, jadi di samping nanti mungkin ada buahnya, kita juga kembangkan dengan saya kata jangkau. Pak, makasih. ke belakang dulu. Oh, ini labu. Ini labu butternut, labu madu. Itu bentuk labu kuning. Dia sejenis labu kuning, lebih manis, tapi bentuknya kayak empat. Kalau biasa nonton film Cina itu kayak arak Cina itu yang bulat di bawahnya. Kemudian, Oh, yang mentrol itu ah, ya? itu. Kan ada yang sudah mulai bunga itu bentuknya ada mulai terlihat. Ini bentuk buahnya. Oh, begitu. Nanti dia membulat di bagian bawahnya, jadi kayak tempat minum gitu. Kayak kendi gitu ya? Iya, kayak kendi. Jadi termasuk membudidayakan tanaman-tanaman buah yang memang belum ada di Belum ada, kemudian nilai jualnya nilai juga jualnya juga baik. lebih tinggi ya kalau Iya. dengan bentuk yang mungkin bentuk buah yang aneh-aneh gitu ya Pak ya. Dulu waktu booming itu kalau di pasaran tuh di Mega Mall apa itu bisa sampai 70.000. Karena dia punya manfaat baik buat orang yang kena diabetes gitu kan, kadar gulanya rendah. Kalau di pasaran itu sekitar 25, itu masih laku, laris gitu kan. Kalau yang labu perenggi itu kan di kebun dia paling 3.000 dihargai pembeli. Pak, itu yang sekarang lagi rame dibicarakan itu kan papaya apa tuh? Papaya Jepang ya? Papaya Jepang ya, yang Daunnya seperti daun papaya tapi kecil-kecil gitu. oh Tapi iya, nggak pahit nggak ya, pahit iya. gitu. Kita nggak budidaya juga. Belum.
Bukan. Tadi pagi itu kan kebetulan istri saya ada beli juga gitu kan, mau dibawa ke sini, saya tidak sempat. Memang belum di sini belum saya tanam. Oh iya. Cuman dia buat kebutuhan lalap gitu kan, untuk keluarga gitu. Buat lalap yang membuat Itu mudah tanamnya Bu, cuma Iya, disetek, tancap-tancap Tetap juga aja mudah. ya. Karena manfaatnya katanya untuk penyakit ya. Iya, banyak manfaatnya di situ. Kelor kami juga lagi kembangkan kelor tuh lagi polybag Kelor juga ya. buat nutrisi ya keluarga yang nggak cukup nutrisinya, Iya. buat stunting lah Ibu ya. Iya, betul kalau itu. Ya Pak, kita mau jalan lagi. Sila Bu, sila. Nah. Nanti kami nyusul ke sana. Iya. Bangun. Kata bapak makan pucuk. Dia kan awet muda, awet tua jadi Makan pucuknya berbeda. Nih, kan bagus ini. Apa dah? Minyak kayu putih nih. Iya, Tapi nggak boleh terlalu banyak Pak. Sedikit ya, belum. Belumnya. Kalau banyak pedas. kalau beliau memang suka Pak. Kalau terlalu banyak Pak, mudah sakit jadinya Pak. mudah sakit. Mudah sakit jadi. Karena kalau dari kunyah apa ya beliau ini? belum ya dia. Imut. Nah, ini apel pusa, buahnya lumayan banyak. Tapi ditanam dalam polybag. Nah, ini buahnya. Ini apel, Tapi nanti Apel putsa atau apel India. putsa atau apel Besar nanti India. Pak, kayak apel Malang. Cuman ini ditanam dalam bentuk polybag. Kan besar pohonnya. Ini satu pohon ya Pak? Satu pohon. Satu pohon bisa sebanyak ini buahnya? Banyak. Kan kalau di luar kan kelihatan pohon kan banyak, waktu diguyur-guyur buahnya jatuh semua. Oh gitu. Pembibitannya gimana Pak? Pembibitannya. Untuk pembibitan? Dari Jawa ya. Bibit awal Dari dari Jawa. Jawa, kita Namanya datangkan. pakai penyikapan tambulapot. Tambolapot ya. Bahasanya tambulapot. Oh gitu. Kalau ini kan masih di dalam ini ya, masih di dalam apa? Kayak seperti itu lah. Water bag itu. Nah kalau misalnya kita simpan di tanah kita gitu Pak, apakah ini cocok? Bisa, tergantung penyikapannya lagi emang. Cuman dia tanahnya harus diolah. Oh, gitu. Dibuatkan biasanya dibuatkan kotak dulu, tanahnya dikeluarkan, dicampur lah tanam-tanaman yang lain yang sesuai dengan kebutuhan tanamannya organiknya gitu. Tapi tidak hanya tanah masuk langsung kasih pupuk nggak bisa. Nggak bisa ya Pak ya. Mungkin untuk jenis tanah kita mungkin tidak Iya, cocok. nggak cocok, nggak kuat Pasamannya dia. ya. Kekuatan tanahnya yang nggak kuat, ya keasamannya juga tinggi. Ini bagus. Jadi cara pembibitannya apakah secara stek atau di cangkok Pak? Ini sepertinya dicangkok nih Pak. Cangkok Kalau ya. Dari cangkok ya. Dia baru ada 2 pohon. Satu aja ini. ada lagi di dalam. Oh baru satu Di nih ya. dalam ada lagi. Jauh belakang banyak ada. Oh Banyak gitu. di belakang tanaman. Bentuknya tapi lucu ya Pak ya. Iya. Apelnya agak manjang dia. Apel India. Apel India agak Ini kalau panjang. sebulan lagi Bisa sampai berapa besar di buahnya? Buahnya kayak apel Malang. lebih kurang gini lah. Iya, kayak apel Oh Malang. gitu. Kayak bola pingpong besar sedikit. Sedikit ya. Waktu yang udah dipanen itu warnanya kuning atau tetap hijau? Ada yang hijau juga Pak. Oh, ada yang hijau juga ya. Tinggi pohonnya? Sebesar ini. Tergantung dia nanti macam ini kan udah di dalam di ruangan. Tapi kalau kita agak kekurangan matahari dia agak nyungkring. Oh berarti mengejar cahaya matahari ya. Kalau di tempat kita sudah ada belum Pak? Belum ada. Belum ada kayaknya. Belum pernah ketemu saya. Nah, Ya, Belum. masih aneh. Ya mudah-mudahan ini. Tapi kita kalau lihat batangnya, apa namanya, batang buah gitu ya. Ini sepertinya tahan ya kalau itu. Iya. Sampai buah itu agak besar gitu ya. Tahan. Paling kita kasih tunjar lah kalau memang udah berat. Dibantu ya. Karena kalau dilihat ini buahnya banyak sekali dalam satu ranting nih. Iya, bisa Kita banyak lihat buah. Iya. Kayaknya agak beda ya Pak dengan pohon apel biasa ya. Sama, apel biasa kan kayak gitu juga.
Makanya kalau di Eropa itu kan ketika dia panen itu bukan pakai petik, pohonnya Digoyang diguncok, ya. jatuh semua. Oh, seperti itu. Nah itu. Ini pun juga gitu cara panennya. Cuma ini mungkin karena masih ini Masih ya, kecil-kecil. masih kecil batangnya, jadi agak sedikit. Kalau itu kan kita lihat batangnya agak besar ya. Tapi buahnya banyak nih, banyak sekali. Iya, Ini sepertinya buah pertama nih. buah pertama ya. Pertama ya. Pupuknya apa, Bang? Oh, macam-macam. Ya, Macam-macam pupuknya. pupuk Mau buah. dari organik, Oh. pupuk kandang, Mhm. pupuk kimia. Ini kan kalau dipandang ya Bu Nani ya, Hmm. satu dahan ini mungkin buahnya lebih puluhan. Banyak nih. Iya. Tapi apakah nanti prosesnya ada pembuangan supaya dia buahnya bisa besar merata gitu? Kalau memang mau dibesarkan, memang harus Harus dibuang Pruning, kan? Pak. Dibuang. Ya, digunting. Buang Seperti buahnya. tanaman jeruk juga kan Iya. seperti itu. Kalau mau hasil yang A, maksimal, betul. maksimal harus ada pembuangan kan gitu Pak. Kalau Supaya dia dibayangkan besar gitu udah ya. banyak pohonnya kayak gini yang kita budidayakan, pastinya kalau jadi wilayah agrowisata kan semakin menarik Iya, ya Pak ya. Nah, banyak juga tanaman yang kalau saya lihat ini banyak tanaman yang kita belum pernah lihat. Pernah lihat. Ya Langka kan? nih. Nah, Termasuk langka masih kan gitu tanaman seperti ini. ya untuk kita kan masih langka. Heeh. Jadi kita masih berharap memang ini bisa dibudidayakan, kemudian dijadikan agrowisata, sehingga nggak hanya kita berwisata, tapi kita juga belajar mengenal tanaman, bagaimana merawat. Gitu. Karena lemon. Ada lemon. Lemon. Ya lemon apa? Lemon. Hah? Lemon tea yang dicampurkan untuk teh. itu lemon tea namanya. Itu tanamannya lemon Lemon. ya. Oh, lemon. Bukan lemon tea. Udah lemon dari kasih teh, lemon tea. Ini jeruk lemon biasa ya. Lemon. Lemon. Udah matang. Saya biar Kayaknya satu udah butir boleh ini nih. bisa 3 hari saya. Iya, dipotong. Kayaknya udah boleh nih Pak. Boleh. Udah matang nih. Di. Ya. Ini. Ini udah matang nih. Boleh diambil? Iya, Pak. Jangan yang itu yang terbelah lah diambil, jangan yang masih Dua-duanya, utuh. ambil, Pak. Dua-duanya lah. Nah, cari makan itu asam tuh. Iya. Nggak bisa dimakan gitu Pak Sam. Tak bisa gak Pak, dia tak bisa ngunggis sebentar lagi. Itu Pak, Kan nggak pakai bis. Kan pakai bola baru Belah ini. Dia gemut ya, di Benar sekali. Iya. Mencegah kolesterol. Ada. Sama enggak bisa makan kacang gorengan. Oh, iya benar, gorengan kan? yang keras. gitu. Bergorengan enggak bisa Pak ya. Aman dah, makanya jangan pasang gawang, kalau pasang gawang bahaya nanti. Melanggar aturan. Antulah. Pak ini kan banyak deh nih apa pepaya, apa itu kan udah banyak buahnya. kalau Kalau ini, Pak. nanti ada banyak buahnya nih kemana itu? Di Pasar. ke- Dijual di pasar. Ada yang ngambil, Bu. ada yang ngambil memang. Oh, udah ada yang ngambil dari sini langsung. Kalau pasaran tuh kita gampang, Bu. Ternyata ada yang ngambil pengepul. Ada yang datang. Ada yang datang sini. Contoh waktu jahe kemarin, begitu kita panen, belum panen dah diminta, Pak, beli saya aja. Nah, gitu. Nego harga. Terus dijual dengan harga yang Enggak, kurang lebih sesuai dengan standar harga pasar lah. Kemarin gitu. itu di pasaran saat harga jahe 45 sampai 50 kita bisa jual 35, 37. oh berarti nggak beda-beda jauh Nggak, itu nggak Pak, ya. jauh. Berarti nguntungin juga sih bagi Petani. yang pengumpulnya itu ya, petani juga pastinya untung ya. Terus yang bertani di sini? Komunitas. Komunitas berkebun namanya, teman-teman Kalbar dari berkebun. Kalbar berkebun. Oh, kabar berkebun. Pak Asep, Nah, ini Pak Asep. Pak Asep ketua ketuanya. Kalbar Berkebun. Oh, ini keanggotaan dari sini, sekitar sini atau? orang Pontianak, ramai macam-macam. Oh, gitu. Pak Asep anggotanya berapa? Komunitas Kalbar berkebun. Keseluruhan. Keseluruhan udah 500. Oh, 550 tersebar di seluruh Kalimantan Barat. Iya, sebar seluruh Kalimantan Barat. Dari sini berapa? Sekitar 600 meter ke belakang. 15 meter ya. 45 hektar ada ya. 45 hektar. 45 hektar ya. Awalnya Hampir semua 30. udah terpenuhi. Sudah tertanami semua. Alhamdulillah ya. Jadi kalau Bapak punya tenaga, kekuatan mau nanam, lahan masih ada. Bapak tanam aja lah, nanti kita bagi hasil lah. Masih 100 hektar, Pak. Ah, masih banyak. Ah. Oh, berarti cuma-cuma mereka bertanam di sini ya Pak ya. Cuma kita bagi hasil dari hasil panen. Hasil panen. Oh, Itu kan iya. kita kan mensiasati kan bisa. Kita carikan itu pekerja kan gitu. Ini dibalik tanah nih Pak ya. Yang kita kemarin nih. Pisang. Empat sambung. Jambu kristal. Jambu Putih atau merah, Pak? kristal. Ini putih. Putih, jambu kristal putih. Nah, ini udah banyak. Udah sering panen Pak ya? Ya ini yang suimiknya nih. Oh, suimiknya. Kepalanya ya. Ini agak renyah karena swimming. Agak lembut dia. Dalamnya agak lembut. Garing ya. Renyah, agak renyah. Coba. Ini kan Baik, kita lagi ada belum. Nah,
Kita lagi ada di kebun di Rasau, ini ex-nya pabrik nanas, dan di sini sudah ditanamin ini buah jambu kristal. Kristal putih ya Pak ya? Putih, ya. Nah, ini kayak ini jambu kristal putih. Rasanya gimana Bang? Enak. Enak. Nah, ini Pak, ini seperti apa sih sebenarnya kok punya ide pembudidayaan jambu kristal di sini? Ini Pak Asep bisa jelaskan? Pak Asep, Pak Asep. kenapa Pak Asep? Ya pertama masa panen lebih cepat, kemudian serapan pasar juga tinggi. Jadi kebutuhan itu bahkan masih kurang gitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi kami tanam yang memang mudah ditanam, cocok di lahan gambut. Jadi pilihannya itu. Harga pasarnya ada. Harga pasarnya ada ya Pak ya. Terus gimana Pak? Kalau Pak Salman sendiri melihat ini sudah Sebenarnya ada ini hasilnya. prospek karena jambu kan salah satu makanan khas orang Kalbar lah ya. Apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang, nanamnya tidak terlalu lama dan buahnya lumayan besar ini. Dan Lumayan rasanya besar. juga enak, gurih sekali. Oke. Terus ini harga jual berapa Pak? Harga jual di masyarakat sekitar 20 sampai 25. Ya, mahal. Nilainya Pasar. tinggi sekali ya. Iya. 20 sampai 25 dan sekarang juga kan sudah terbukti juga banyak kandungan vitamin C ya Pak ya. lebih bagus. Masyarakat sekarang lagi ngerti Pak ya. Bahkan ini kalau seandainya musim penyakit demam berdarah, laris manis ini. PH darah. Orang Iya. naik ke pH darah itu. Ada perbedaan nggak dengan jambu Bangkok gitu Pak? Ada Pak. Ada perbedaan. Perbedaan di mana Pak? Dikit. Dikit Pak biji ya. Bangkok biji Dagingnya banyak. lebih tebal. Ya. Jambu Bangkok itu besar tapi kandungan bijinya tinggi banyak gitu kan. Terus rasa juga Rasa mungkin juga enggak terlalu manis. kalau ini renyah Pak ya? Kalau ini renyah, manis, kemudian bijinya sedikit. Ada berapa pohon Pak? Setiap anggota rata-rata nanam sekitar 300 pohon. Wah, Di 300 belakang tuh pohon. ada Di belakang nanti kalau mau jalan ke sana ngelihatnya. Sana Ada di lebih belakang. besar-besar lagi. Sebesar lagi. Hebat. Udah berapa kali panen Pak jambunya? Kalau saya udah rutin panen nih Pak. Rutin Pak ya? Ya, karena dia enggak ada kenal musim, berbuah terus 300 kalikan berapa anggota Pak? 25. 25. Nah sini. 25 anggota. 25 anggota. Bayangkan 300 pohon, 25 anggota berapa Bang? Dikali sendiri ya Bang. Dikali sendiri dapatnya kalau dijual harganya 1 kilo 20. Ya, ada pohon. Kalikan aja kalau satu pohon berapa kilo Pak? Pohon bisa berapa kilo Pak? Kali panen. Satu kali panen itu rata-rata 3 buah, satu buah itu kan ada sekitar 3 on gitu kan. Oh, sekilo lah ya. Banyak. Banyak. Oh iya, jadi Puluhan banyak. kilo juga sekali panen. Kalau ini atas apa nih Pak? Ini Hawaii. Hawaii. Jenis. Kalau di sini bilang Paprik. pepaya madu. Oh, Pepaya madu. beda dengan pepaya paprika. Beda, Bu. Beda. Nah, ini rasanya memang terkenal dari jenis pepaya yang paling manis. Paling manis nih Pak Oh, ya. tapi bentuknya sebegini ini Iya, Pak, maksudnya kecil aja dia. kecil. Ini satu pohon bisa menghasilkan berapa kilo nih Pak kalau jenis pepaya ini? Jadi dia umur tanaman pepaya ini dari mulai produktif sekitar 7 bulan. Itu bisa sampai 3 tahun kalau tahun. perawatannya bagus. Oh, 3 tahun lama juga ya. 3 tahun. Kalau dia berbuah dari tanam berbuah 7 bulan dia udah 7 mulai bulan, 7 bulan 3 tahun. Ya. Kalau Ibu Nani mau ras silakan. Boleh dirasa Bu, Nanti manis. saya akan rasa nanti. Tenang. Tangkar tuh ada. Hah? Enggak ada orangnya enggak berani Bu. Itu tadi kantor Pak. Ada Pak Samsul tuh bukan orang. Kayak itu. Macam gitu ya Pak. Salah satu minyak untuk awet muda. Betul kan? Aku salah ngomong pula kita nih. Aku bilang sama dia makan pucuknya bisa awet muda. Yang masih makan. Hah? Alpukat sama itu. Jambu tadi tuh kena makan enggak? Apa tuh? Jambu kena makan. Ini apel apa nih? Anggur ya. Sekarang kami berada di kawasan tanaman jambu kristal. Ya, tanaman jambu kristal ini warna putih. Nah, saat ini banyak sekali penggemarnya dan harga pasaran cukup lumayan. Di tingkat pedagang tuh 20 sampai 25 per kilo. Nah, dan rasanya sangat enak sekali. Ini hamparan ini rata-rata tanaman jambu kristal. Ada beberapa tempat. Di belakang juga ada. Ini tanaman pepaya sudah banyak diselingi oleh tanaman alpukat. Juga tumbuh dengan subur alpukat di sini. Pepaya juga tumbuhnya cukup subur, cuman ini masih muda. Usia tanaman pepaya sekitar 3 sampai 4 tahun bisa dipertahankan. Sebelah sana pisang Pak ya. Di kawasan ini adalah kita bisa melihat pesawat
baik yang turun maupun yang naik, sehingga kita bisa menyaksikan betapa canggihnya teknologi penerbangan saat ini. Pesawat terbang naik pesawat. Nah. Hah? Tak kami mau dada tadi itu. Kristal Pak. Jambu kristal ya. Kristal jenis kristal dan fluimik. Dia 7 bulan tuh udah mulai bisa produksi. Oh, 3 bulan udah buah. Dia kan sebenarnya baru dicangkok juga dia udah keluar Bisa buah, ya? Nah, cuman kan kita kasihan juga batang belum mampu Oh, kuat gitu. ya. Ini usia berapa nih, Pak? Ini sekitar 7 bulan. Oh, 7 bulan. Saya. Kalau orang ngasih kita Kayak Kayak orang Cina. Kecil, tapi dia berbuah, Bu. Tapi dia berbuah. Iya. Ya itu karena dia cangkok. Oh, betul. Cangkok jadi. Jelas dulu di rumah Wah. Senang. Kalau cangkok tuh sebenarnya perawatannya tuh atau penanganannya lebih gimana sih? Untuk tanaman-tanaman jambu sih dan kalau ditanam di gambut bagusnya cangkok karena dia tidak ada akar tunjang. Nah, gambut ini kan banyak kandungan airnya nih. Bawah. Kalau akarnya ke dalam dia bisa pembusukan di akar. Oh, di atas. Kalau cangkok dia akarnya menyebar gitu kan, serabut. Dan pohonnya enggak terlalu tinggi kalau cangkok, Bu. Heeh, Pak ya. Jelas. Nah, jadi kemungkinan lebih- tumbangnya enggak ada gitu. Kalau tinggi dia tumbang. Oh, ini juga lebih menarik karena pohonnya kecil, buahnya udah ada. Kan berarti jambu kristal ini kan asalnya mungkin bibitnya dari perkawinan silang kali Ya, dia perkawinan Jadi, silang dia. Jambu batu istilah orang Oh, Pontianak. Pontianak bilang jambu batu. Jambu Batu. Hmm? Dengan jambu Mungkin. Bangkok lah gitu kan Ah, di silang-silang mungkin ada gitu silang. kan hasil Iya. kualitas keluar hasil yang bagus gitu. Asal dari mana Pak bibitnya ini? Sementara kami kemarin ini ngambil dari Magelang, Hmm. dari Jawa Tengah. Karena memang belum ada kita di sini. Cuma sekarang sih kita udah bisa produksi di pabrik kita sendiri di kawasan ini udah bisa produksi. Sudah bisa produksi bibit sendiri, Pak ya? Oh, jadi dari yang udah ini kali ya, Pak ya, Yang sudah dicangkok pernah buah, lagi. kita cangkok. Dari ini kan harusnya juga di pruning nih, Bu, dibuang biar dia keluar cabang. Mhm. Nah, daripada dibuang, dicangkok kan lebih manfaat. Ada bapaknya. Ya, lebih ini ya. Bisa dimanfaatkan. Paling banyak di kebun. Di kebun paling banyak jual buah. Besar ya. Besar buahnya. Iya, jadi dia besar. Oh, ini. Padahal pohonnya masih kecil gitu, ibarat dia masih Dia itu rendah kalau sekali. dibungkus begini aman, dia enggak diserang, Bu. Mm-mm. Tapi kalau ada air di situ nggak ngandung, Nggak itu busuk, nggak Pak? busuk, Pak. Airnya biasa ini kantongnya biasa dilobangi, jadi dia Oh gitu. keluar dari lubang-lubang itu. Enggak busuk. Lalap. Hah? Dimakan nggak? Dimakan, mentah Pak. boleh, Pak. Lenca, tapi pahit. Kalau Oh, lenca ini pahit. pahit. Ya, pahit-pahit gitulah tapi enggak terlalu pahit amat. Boleh. Boleh. Lenca. ya? Iya. Loncak namanya. Tapi biasa lenca kan nggak hitam, Pak. Ini lenca sudah cukup tua, Tua, Bu. iya. Nah, udah bisa buat bibit. Kalau yang dipanen itu kan kira-kira yang masih muda. iya, kecil itu. Bukan telur pipit kan, Pak? Terong Terong pipit pipit lain lagi, beda, Pak. Itu Pak. keras. Ada beda lagi. Tong pipit ada durinya. Ada durinya. Kalau ini lenca. Ja. Ini di pasaran sekitar 12.000. Iya, 12.000 Ini nih? sekilo. Iya. Oh. Bisa dibibitkan lagi, Pak. Bisa ini Banyak yang biru lagi. udah begini ini udah bisa dibibitkan. Langsung aja gitu ya. Tebar gitu dia. Tebar. Ini kan udah nih, nah nih. Udah siap Udah boleh dipetik nih, Pak. dan Oh, ini banyak nih buahnya nih. Ke ini nggak, Pak? Ada bayangan ke anggur gitu untuk di sini. Ada. Jadi di komunitas kabar berkebun ini ada beberapa divisi yang hidroponik, yang anggur, pembibitan. Mhm. Kemudian yang agro yang seperti ini, ya, yang agro lah di sini nih. Kami bawa ke sini yang agro. Yang agro di sini semua ya. Oh, iya. Pak, siapa kemarin anggur ya? Kita pernah beberapa kali diajak panen ya. Mayusan. Di mana tuh, Pak? Ah, jauh dari sini. Oh, bukan di sini. Nah, Kan di Didik sini. ada juga. Hah? Didik. Pak Tapi Didik kita belum anggota kita, pernah. Pak. Ini ya. Kalau Mayusan itu kemarin di Sungai Bulan. 3 bulan. Oh, Sungai Kami Bulan. pernah panen perdana kemarin. Kami buatkan berita Mm-mm. satu halaman depan Pontianak Pos. Tapi kalau untuk gambut itu kali ya. Gambut mana? Oh, gambut malah Gambut. untuk anggur. Anggur, nanam anggur di tanah gambut. kalau di Kita pasar nih itu semua pertama enggak petani pernah di sini ketemu nyiasati gini Pak. supaya Bisa manfaatkan gambut ya, Pak ya. Yang hijau aja ya. Jauh aja. Kalau kita lihat dari penanaman Tahu saya, Pak. gambut di tanah gambut dengan di tanah biasa gitu, Pak. Ada ininya nggak? Kesulitannya nggak? Enggak tahu. Tanah kesulitannya gambut sih ada di mana lebih kalau banyak terang di bibit tanah gambut. beda asal. Oh. Iya. Idealnya tanah-tanah aluvial gitu kan tanah
Cuman kita kan nggak bisa nyerah juga dengan keadaan seperti itu. Kita cari komoditas tanaman yang bisa Tumbuh adaptif dengan lahan gambut. Kalau pengolahan tanahnya sendiri? Ya memang itu agak rumit lah, nggak bisa langsung dicangkul langsung tanam. Rasanya gimana Pak? Asam atau? Dia rasanya nggak berasa, sebenarnya agak pahar-pahar gitu aja. Coba Tapi aja nggak bisa Bapak. langsung dikonsumsi nih Pak ya? Ini sebenarnya sudah terlalu tua Pak. Dua. Untuk konsumsi yang dikonsumsi itu sebesar-besar gini. Oh, yang masih hijau. Nah, kayak ini untuk orang Sunda biasanya ini langsung dimakan, Iya, dalam. Dilalap. Bukan yang tua ini Pak ya. Bukan. Nah, itu yang agak masih hijau. Oh, ini bisa untuk pembibitan Pak ya? Udah boleh buat jadi bibit Pak. Satu. Berbibit di rumah ya. Iya. Apanya yang jambunya? Ini hanya setengah hektar. 8.000 meter. 8.000 meter untuk Cuma spot jambu itu kan masih banyak di sana Pak. Ada lagi. Kemudian kami ada spot yang menarik itu spot melon. Itu 6.000 pohon. melon 6.000 Melon. pohon. Dari buah Pak belum? Sudah mulai bunga. Bapak boleh Ibu silakan berkunjung ke sana. Spotnya cantik Bu itu di sana. Kalau ini kayak durian Pak ya? Durian ini sudah kami coba, dia kurang adaptif. Di gambut ini kurang. 'Kayaknya kurang cocok ya Pak? Iya, enggak cocok. Pertumbuhannya di tanah gambut. Ini Ada. cangkok juga Pak. Ya, ini semua tanaman yang di sini kami Cangkok cangkok sambung. Ini durian bangkok Pak ya? Bukan? Bangkok kalau saya, montong ya. Montong. Oh montong. Udah berapa banyak kami tanam, udah besar, tak tahu Gugur. layu lagi. Lengkeng kayaknya cocok Bang. Iya Kak, masuk. Lengkeng cocok. Oh lengkeng bagus Saya juga. nanam hancur. Kami terakhir, wah, Abang tadi kan nanam ditinggal. Udah tanam tinggal gitu kan. Enggak, berarti udah jadi itu, panas kan? Belum, karena lahan tuh belum. Yang kita angkat kan itu ya, bahwa perkebunan yang diolah nih. Nah, ini jambu juga kan? Sangat adaptif. Sangat cocok. Jeruk lemon, itu yang udah kami pastikan cocok, itu mulai kita kembangkan. Dulu kan kita coba-coba mangga masuk, durian masuk. Ah, ini Sisa-sisa bibit tuh kan kita coba kembangkan lagi. Yang bibit Yang lama, baru nih Bang tadi. itu 2.000 pohon. ini nanas apa nih? Nanas Filipin, Bu. Madu, nanas madu. Ikon di sini. Nanas madu. Nanas Filipin. Bukan, madu lain Pak. Enggak ada durinya. Oh gitu. Madu lain. Ini nanas Oh Filipin. daunnya tidak berduri. Tidak sepat di lidah. Walaupun 10 butik kita makan. Enggak, itu enggak gatal. Oh. Ah, itu udah besar-besar. Yang bulat-bulat tuh. Iya, sekolah itu kan. Nah, 1.000 dia. Itu punya Pak Eko Raja Akikah. Kan gabung juga di sini. Pak Eko. Iya. Ikut ini ada taman apa tuh namanya kan? Ini dengan di bumi kan. Di sini alhamdulillah tanahnya enggak tergenang. Hah. Gini lah. Udah langsung. Masih ada lagi itu yang pepaya apa itu. Pepaya ada ya? Ya, itu paling ujung Berapa luas pepaya. areal ini? Iya, sekali belum. Nah, kalau kita tadi udah jalan melihat berbagai macam tanaman di sana, ada jambu, ada juga tadi apa namanya Pak yang porang, kemudian pepaya, ada juga alpukat. alpukat ya, ada jeruk, lemon gitu kan. Nah, sekarang kita sampai pada kawasan tanaman Melon. melon. Di melon ini kayaknya sekarang udah pada berbuah ya, Pak udah ya. mulai berbuah ya. Sudah berapa banyak ini Pak? Ini kurang lebih 6.000 pohon, Bu. 6.000 pohon dah ya Pak ya. Sudah pernah panen belum? Ini tanaman perdana. Oh, tanaman perdana. Baik, kalau lihat dari tanaman perdananya aja hasilnya udah cukup Menyenangkan menyenangkan lah, ya. adaptif Kemudian yang nanam pasti puas ya Pak ya hatinya ya. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan nanti hasilnya akan baik karena memang kalau kita lihat kan cuaca kita saat ini lagi kurang bersahabat, banyak Iya. hujan Hujan, gitu Pak ya. Ini ada pengaruh nggak sih buat tanaman melon sendiri? Kalau sebenarnya pada tanaman ini kalau terlalu banyak hujan sih sebenarnya tidak bagus juga. Karena berarti terlalu banyak unsur N itu kan. Nah, sementara tanah asam ini kan tidak bagus juga kalau terlalu banyak unsur N.
Jadi perlu pengapuran. Kalau banyak hujan, kapurnya bisa larut, terbawa. Oh gitu ya. Jadi memang ada ininya juga ya, dampaknya Makanya juga. siasatnya kami kasih Penutup ini. penutup tanah, gitu kan, supaya tidak larut pupuk sama kapurnya. Oke, jadi kalau misalnya dipanen pasti hasilnya akan banyak sekali nih Pak ya. Kalau Insya kita Allah. lihat ini satu Pohon. pohon. Ya, ada Bisa. 5, ada 6, ada. Ada 5, ada 6. Kalau ukuran paling ini mungkin sekitar 3 kiloan ya Pak. Bisa, kalau yang besar udah ini Ya, bisa 3 kilo. 3 kiloan ya. Jadi kita sama-sama mendoakan ini hasilnya Amin. baik gitu kan. Kemudian kalau memang ini nanti akan terus dikembangkan, kita nggak perlu lagi masuk melon dari luar. Dari Jawa. Dari kita Jawa, luar, kita dari ya. sini aja, harganya bisa lebih Baik. murah ya Pak ya? Ya, bisa lebih murah kan nggak ada ongkos Nggak ada kirimnya. ongkos pengiriman dari Jawa sana ya. Jadi ini areanya tadi luasnya secara keseluruhan 45 hektar, Bu. Kurang lebih. 45 hektar. Digarap oleh 25 anggota komunitas Kalbar Berkebun. komunitas Kalbar Kalbar Berkebun ya. Jadi memang kita sudah puas nih jalan-jalannya. Tapi sebenarnya masih ada spot-spot lain ya Pak ya? Ada, Bu. Di sana ada spot alpukat. Itu Aha. sekitar 600 pohon itu. 600 pohon spot Dan memang alpukat spesialnya lagi. alpukat gitu. Insya Allah kalau buah juga bisa membanjiri kota Pontianak loh. Kalau dilihat di spot-spotnya bagus sekali, tapi kita juga masih cuaca juga sudah mulai gerimis, kemudian kita juga sudah mulai capek sekali dalam perjalanan kita karena dari ujung ke ujung itu cukup panjang sekali ya perjalanan untuk sampai ke spot kita di di spot sini. melon ini. Nah, nanti lain waktu kita sambung lagi untuk ke spot-spot lainnya di Kawasan wisata Agro Saribumi, Saribumi Kalbar Berkebun. Kalbar Berkebun. Jadi yang buat yang ingin tahu silakan mampir ke sini ya di Rasau Jaya. Saya kan mau nanya lagi sedikit nih Ya. masalah melon ini. Melon ini kan bukan seperti tanaman yang keras Ya, seperti ya. mangga, seperti nangka kan. Ya. Ini kan seperti jenis Semangka, ketimun. timun, semangka. Terus kira-kira berapa kali panen ini harus tanam kembali Pak? Panennya itu biasanya sih dibuat interval gitu kan. Iya. Tanam perdana yang udah kelihatan memang masak kita panen. 3 kali panen ya udah. Dia panen berarti kita harus pembibitan baru. Pembibitan baru dibongkar. Cuma untuk pengolahan lahan Ya. tanahnya itu bisa buat 2 kali tanam. Oh, 2 kali tanam. Nah, ini kan medianya kita olah dulu, kita kasih pupuk, kita kasih kapur. Kapur. Begitu dia udah siap tanam, kita tutup kan. Mm-mm. Nah, pengolahan ini bisa dimanfaatkan untuk 2 kali Dua kali musim. tanam, 2 kali musim tanam ya. Ya. Makasih Pak. Oke. Ya. Wah. Mau tanya lagi Pak Samsul ini mengenai pembibitan pakis bagaimana? Biasanya kita bisa konsumsi setelah dia matang. Ya. Nah, kalau muda ini apa bisa diolah Pak? Seperti ketimun. Jadi, Di Pada zaman milenial sekarang ini kan banyak inovasi. Ya. Inovasi masakan gitu kan. Ada sebagian orang yang masih setengah mengkal lah. Ya. Jadi tidak terlalu muda tapi juga belum masak. Diolah jadi sayur Pak, ditumis. Mantap. Keripik melon. Rasanya juga Bisa enak. diganti, bisa dibuat keripik Pak. Ada juga Ada juga, dia ya? kan ada sekarang nih buah-buahan tuh bisa dimodifikasi, bisa digoreng gitu kan. Iya. Yang dulunya kayaknya tidak mungkin digoreng, sekarang bisa. Nangka, melon, semua bisa. Mantap. Oke. Nanti dia berubah menjadi pabrik keripik melon. Sip. Amin, amin. Mau tanam ke Pak? Pohonnya enggak besar nih Pak ya? Oke nih Bang.